begitu juga nanti ada pernikahan. Kalau bagian pemerintahan mungkin tidak terlalu banyak saya tanyakan karena sepertinya menurut saya itu tidak perlu kita terlalu dalam tentang pemerintahan itu. Iya. Nah, karena itu bagian politikus. Kalau kita mungkin cukup apa ini memberikan pemahaman kepada peserta didik kita khususnya di bidang hukum ini agar mereka nanti terbentengi dari arus informasi yang sangat global hari ini yang selalu berpegang pada ajaran Allah dan Rasulnya yang sandarannya Al-Quran, As-Sunnah dengan ijma para ulama. Mungkin itu yang bisa kita diskusikan pada pertemuan ini. Sebelumnya saya sampaikan dulu kalau saya punya nama Bahadar. Hari-harinya saya mengajar di Universitas Karma Palu, Fakultas Pendidikan dan Ilmu Keguruan di jurusan Pendidikan Agama Islam karena di Tarbiyah itu banyak sekali jurusan kurang lebih 18. Prodi bukan jurusan prodi ya. Iya. Saya di pendidikan agamanya. Apabila Bapak Ibu guru ini karena ini apa namanya berlangsung orang per orang, maka siapa yang sudah siap nanti yang bisa kita tanyai. Karena sama saya kan tidak ada daftar nama ini yang diberikan oleh panitia. Nah, kita saja mungkin siapa yang lebih dulu ya bisa dialog dengan saya berkaitan dengan isi modul itu dan kenyataan di lapangan. Nah, disilakan mungkin ada beberapa nama saya lihat ini ya, di layar ini. Siapa yang bisa duluan? Pak Dok, nanti saya kedua saja. Boleh, boleh, boleh. Pak Akbar ya, Askar ya. Karena kebetulan apa kata kapten kata kilometer kecil. Pak Askar Madiali ya. Ya Pak. Ya, Pak Askar. Baik, Pak Askar Madiali sebelumnya kita di posisi di mana ya? Saya di Maluku Utara, Dok. Oh, alhamdulillah. Ahlan wa sahlan ya, Fi. Alhamdulillah, Askar Madiali ya. Nah. Di balik Maluku Utara itu bagian mananya itu, Pak? Taliabu. Oh, di Taliabu ya? Iya. Oh, di Taliabu. Itu dekat dengan kampung saya kalau begitu. Mana itu Pak Dokter? Kampung saya di Lubuk. Wow. Iya Pak Dokter. Katanya keluarga banyak juga di Taliabu, cuma saya belum terlalu data yang mana itu. Baik, Pak Askar. Pak Dok, kalau boleh tahu aslinya mana? Lubuk ya? Ya, asli Lubuk. Lubuk Banggai. Karena anak Taliabu banyak yang kuliah di Lubuk juga, Pak. Iya, ya saya dengar begitu. Saya dengar begitu. Cuma saya di Palu sudah terlalu lama, sudah 40 tahun lebih. Jadi jarak Palu dengan Lubuk itu kurang lebih 800 km arah timur. Wow. Iya. Kali Pak Askar ya, Pak Askar mengajarnya di apa di SMA atau di SMP? Di SMP, Pak Dok. SMP. Oh ya, baik. Ini pertanyaannya mungkin tidak sederhana sekali. Di dalam modul itu kan ada berbicara tentang zakat. Sudah dibaca Pak Askar ya? Iya, Pak Dok. Nah, baik, ada zakat. Di situ apa namanya? Ada kata-kata tanah yang disewakan. Tanah yang disewakan. Nah, kalau hari ini kan hal-hal semacam itu mungkin sudah tidak ada secara perorangan, tetapi sudah berada pada perusahaan-perusahaan. Tapi kita tidak fokus ke sana, cuma andaikan ada di masyarakat ya, terutamanya ini guru kan guru kita ini apalagi di Talabu itu kan apa namanya daerahnya subur ya, sehingga guru-guru atau PNS itu biasa memiliki lahan, memiliki tanah. Jadi selain dia PNS, dia juga adalah punya kegiatan lain.
samping itu dia juga membuka kios, kan begitu ya? Ada juga usaha transportasi, ada juga usaha perikanan, kan di Talabu juga itu kalau nggak salah dekat laut itu. Iya, iya Pak Dok. Ya, jadi zakat ini kan adalah mengeluarkan hasil dari yang kita punyai, Iya mengeluarkan Dok. hasil yang kita punyai, yang ketentuannya, yang nisabnya sudah mencukupi sebagaimana yang disampaikan oleh syariat. Nah, begitu ya. Jadi kita ini seorang PNS atau guru, yang kita zakatkan itu satu, gaji kita disebut zakat profesi. Begitu ya. Yang kedua, zakat usaha kita tadi. Misalnya kalau di Palu ini kan ada rental. Nah, biasa kan ASN itu ya mengambil juga itu ya, ada rental. Kemudian tadi mungkin dia memiliki beberapa bidang sawah juga dipekerjakan dan ada hasilnya. Berarti sudah 3 macam nanti kita zakatkan. Pertanyaan dari saya, ini mungkin Bapak bisa jelaskan ke saya. Kalau zakat profesi dari gaji kita, menurut ketentuan MUI sekarang, berapa persen dikeluarkan itu? Lalu zakat, Gaji ya, profesi. Dari gaji pokok sampai gaji Pak Dok, tunjangan. saya mohon maafin saya untuk zakat sendiri. Kalau untuk zakat profesi, untuk kita di Talebung memang belum pernah kita bayar zakat profesi, Pak Dok. Iya, iya. Andaikan Ya, dibayar, Pak. Andaikan dibayar. kalau untuk indeks seandainya dibayar, maka nanti kita hitung dia dari mungkin ini kan nanti dihitung karena tidak bisa dipastikan karena sekarang harga emas itu agak melonjak, Pak Dok. Misalnya begini, Karena andaikan harga emas hari ini adalah 500.000 per gram. ya, Kan begitu kan? Sementara di dalam fikih itu untuk ditetapkan MUI di Indonesia adalah kadar zakat emas itu adalah 85 gram. 85 gram. Berarti ya, kalau dikali itu 85 dikali apa namanya 5, itu kan kurang lebih 70 sekian juta Pak ya. Ya, 85 ya dikali berapa? kali 500 ya, 500, Pak Dok 500 ya. ribu ya. 500. 42 juta 500. 40 ya 42 juta 500. Nah, sekiranya gaji kita per bulan adalah 3 juta, ya kan? Iya. Maka 1 tahun adalah berapa? 36 juta saja Pak ya. Iya. 36 juta. Itu artinya tidak Tidak cukup satu tidak nisab. tidak memenuhi nisab. Ya, tidak menisab. Itu artinya tidak bisa dizakatkan. Di dalam modul itu ada bagian di catatan, karena kita sangat hati-hati bagi muslim, andaikan tidak cukup nisabnya, maka apa yang kita lakukan? Karena kita diperingatkan oleh Allah, huz min awalihim sadaqatun tutahhirum biha wa tuzakihim biha. Gitu. Jadi segala usaha yang kita peroleh itu adalah pemberian Allah, dan Allah meminta untuk kita bersihkan segala usaha itu. Jadi kalau tidak cukup nisabnya, adakah jalan lain untuk kita mengeluarkan? Itu haknya orang lain. Sebentar Ustaz ya. Ya. Saya cari ayatnya, ayat tentang ini kemarin zakat ini. Ayatnya aja, Ustaz. Saya agak lupa, saya kore-kore di kepalanya agak lupa ini. Ya, tidak apa-apa Pak Guru, tidak apa-apa. Ya, Ya. saya agak lupa. Saya coba ingat-ingat cuma Ya. nanti bisa saya jelaskan satu. Saya cari ayat, cek ayat. Baik. Kalau begitu ya untuk sementara dulu kita pindah yang kedua. Siapa lagi kira-kira yang bisa kita dialog? Kalian Pak Askar sambil menunggu mau cari dulu. Ayat tentang zakat. Ya. Saya lah Pak, insya Allah Pak Dia Dokter. atau itu. Ibu siapa?
Ibu Andi Fatmawati, Pak. Tapi maaf ya, 103 Pak, apa? saya akan menjawab nanti Andi, pertanyaan Bapak saya. begini, Ibu Andi lain lagi pertanyaannya insya Allah. Iya, Pak, insya Allah, Pak. Ya, ya. Andi Insya Allah ya, Fatmawati, Pak. Pak, Ibu Andi Start, ya? start, start di, Iya, di apa di iya, atau Ibu bagus. Andi Baik, baik, baik. Fatmawati, Pak. Dari Ya? Kalimantan, Pak. Andi Fatmawati dari Nunukan, Oh, Pak. alhamdulillah. Iya, Pak. Banyak keluarga saya di Nunukan. Oh iya, tuh, Pak. Jadi kita pernah ke Nunukan, Tauba. Pak. Oh iya. Lama Iya, saya. Baik, Ibu iya, Pak. Andi. Iya, Tapi yang kelihatan 103. ini suami bukan ya? iya, iya, Yang di layar, iya, Pak. ya di layar Iya. ini ini Ibu Andinya. Iya, ini hadir, Pak. Saya ini, Pak. Baik. Ibu Andi dinunukan di apa? Di SMA atau di Alhamdulillah di SMP, Pak Dokter. SMP. Baik. Iya. Nah, SMP. Terus begini, tadi kan ada pertanyaan tentang zakat itu, tapi saya begini. Kalau zakat itu sudah terkumpul, dibagikan kepada berapa golongan itu Ibu Andi? Dibagi Innamas shadaqatu lil orangnya, fuqara. Nah, ya, sama orang-orang yang insya Allah sama orang-orang yang tidak mampu, yang benar-benar tidak mampu, Pak nah. Pak Dokter. Tapi berapa golongan maksud saya? Ada berapa sama aja. bagian itu yang berhak menerima zakat itu? Sebentar, Pak. Ya. 8. Ada 8. 8 ya? 8. Sudah betul 8 itu Bu Andi. Iya. Di situ Tambah saya. itu disebut dengan pertama-tama al-fuqara wal masakin. Ibu Andi bisa bedakan apa itu fuqara, apa itu miskin? Kalau mukara itu yang agak kayak mampu-mampu gitu, Pak. Kalau miskin yang tidak mampu begitu, Pak. Begitu. Iya, tabe, Pak. Jadi kalau yang fuqara yang agak mampu. Iya, kalau yang agak bukan yang agak ini, Pak, ya agak bisa lah, Pak. Yang kalau miskin yang benar-benar itu yang sudah tidak bisa ini, Pak. Yang sudah ini. Ya. Yang tidak Baiklah Ibu Andi. Iya, Pak. Itu kata fakir itu kan bahasa Arab. Iya. Fakar, fikir. Pikir, iya, Pak. Berpikir. Berarti bukan orang yang mampu. Iya, Pak. Tapi orang yang memiliki pemikiran. Iya. Termasuk guru kan guru. Iya. Guru kan sumbernya ilmu guru. Iya, memikir, Pak, berpikir untuk mendidik anak-anaknya, Pak, yang diajar. Bukan begitu, Bunda. Oh. Jadi ya ini kan mau zakat itu bisa dibagikan yang pertama itu pada fakir. Fakir, iya. Jadi bisa menerima. Sekarang kan ada apa itu? Ada basnas. Ada bas itu artinya sesungguhnya kalau berdasarkan teori ini maka kita guru itu bisa mendapatkan zakat itu. Iya. Itu maksudnya ya. Iya. Jadi fakir itu adalah orang yang memiliki kemampuan berpikir, jasmaninya sehat, lengkap, tapi dari segi ekonomi kurang. Iya. Itu maksudnya, gitu ya? Iya. Dari segi ekonomi kurang, mungkin anak banyak tanggungan dan sebagainya itu. Makanya itu disebut dengan fakir. Iya. Jadi as-shadaqatul lil fuqara. Sedekah yang dikumpulkan tadi yang pertama saya sebutkan itu dari zakat profesi, dari zakat perdagangan dan seterusnya itu. Kalau sudah terkumpul maka yang bisa memanfaatkannya yang pertama-tama adalah orang yang mampu berpikir tapi kebutuhan hidupnya, kebutuhan primernya itu tidak cukup untuk itu. Tidak cukup. Maka dia bisa mendapatkan zakat. Sesungguhnya kan begini soalnya. Zakat ini tidak boleh mengambil kalau kita tidak berada pada posisi itu, dikecam sekali oleh Allah. Iya. Jadi kalau orang hendak memakan zakat, tapi dia tidak sepantasnya, maka itu adalah nanti sangat susah hidupnya. Iya. Gitu ya. Iya, Pak. Yang kedua tentang miskin. Miskin. Miskin itu bagaimana Ibu Andi?
Yang kedua adalah orang miskin. Rahmat menjelaskan bahwa orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan, namun dari penghasilannya itu ia masih belum ada memenuhi kebutuhannya, Pak Ustaz. Ya, itu konsep lama memang begitu, Iya, pemahaman lama. Tapi sesungguhnya dari kata bahasa Arabnya itu dari kata-kata sakinah. iya, Zagina. Sakinah itu artinya bersenang-senang. Iya, Jadi orang bersenang-senang itu artinya satu, tidak bisa bekerja karena fisiknya tidak lengkap. iya, Yang kedua, akalnya tidak lengkap. iya, Karena ada saudara-saudara kita lahirkan catat begitu ya. iya, Jadi digambarkan sakinah itu. Sakinah. Jadi iya, masakin. Nah, iya, memang untuk difahami dulu supaya kita tidak susah memahaminya, ulama kita membahasakan seperti itu. iya, Ada pekerjaannya, tetapi penghasilannya masih kurang. iya, Padahal sesungguhnya di kata asal katanya itu adalah orang-orang yang memang tidak bisa bekerja iya. karena dari segi Nggak fisik bisa bekerja dia. Iya, dari segi fisik mereka tidak diberi Allah tidak beri tidak beri kelengkapan. iya, iya, Pak. Nah, orang ini kalau yang pertama tadi itu adalah beri zakat untuk yang berkembang, Iya, misalnya modal dagang dan sebagainya ya, atau nanti apa ini mohon maaf ini termasuk PPG ini kan mungkin dari pemerintah iya, menyuplai dalam pemahaman itu kita bahwa sesungguhnya sebagai sedekah pemerintah iya, meningkatkan pemahaman kita di bidang profesi kita, lalu iya, ulama-ulama yang mendampingi bupati, gubernur, iya, bahwa para guru kita ini harus kita masukkan di PPG dengan anggaran seperti ini. Ini kan bukan lagi iya, dari pusat kalau tidak salah. iya, iya, Afwan, betul sekali Pak Jadi Ustaz. termasuk afwan, di situ itu. Iya, afwan Ustaz. Ana musta'id. Ya, ya Musta'id baik, iya, Ustaz. baik. Nah, iya. Musta'id. nah, Terus lagi Pak. tafadhal. Ya Ustaz. Iya, Jadi Ustaz untuk apa namanya? Seperti yang Ustaz sampaikan tadi tentang apa ya? Tentang ayat tadi At-Taubah ya Ustaz. Ya. Khudh min amwalihim shadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim biha Ah, fasalli alaihim inna salataka sakanun lahum. iya. Eh, Nah, Sebenarnya Ustadz memang untuk ayat ini memang dikhususkan kepada orang-orang yang memang betul-betul memenuhi memenuhi apa namanya memenuhi syarat untuk kemudian bisa membayar zakat. ya, Karena iya, tidak bisa dipaksakan bagi saya Ustadz untuk ya, zakat profesi itu kan begini. Zakat profesi sendiri kan itu baru muncul di masa-masa sekarang saja. Di ya, zaman Nabi itu tidak menggunakan standar itu. ya, Karena dia menjadikan apa namanya syarat-syarat seseorang kemudian bisa membayar zakat itu adalah terkecuali memenuhi beberapa syarat. Di antaranya adalah tadi seperti Ustaz bilang nisabnya 85 gram emas. Kemudian ada namanya haul selama setahun full. Kemudian ya, hartanya harta berkembang, ya, bukan harta kongsi. ya, Kalau sudah betul-betul kemudian memenuhi itu semua, maka nanti dikeluarkan zakatnya. ya. Karena zakat betul-betul memang salah satu di antara rukun-rukun Islam. sudah ini. Sebagaimana Nabi SAW pernah mengutus Mu'adz bin Jabal, falamma ba'atha Mu'adz bin Jabal ila Yaman, faqala ya Mu'adz, ay yakunu awwalu ma tad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Gitu aja sudah. Jadi ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, beliau mengatakan, fayakunu awwalu ma tad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah. Yang pertama yang mula-mula kamu lakukan wahai Mu'adz, engkau ngajak mereka masuk ke dalam Islam, mengajak mereka sampai kemudian mereka bersyahadat. Ya. Lalu kemudian fa inhum ata'u laka bidzalik. Jika seandainya mereka kemudian mentaati kamu dalam perkara itu, fa akhbirhum anna Allah farada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Jadi sampaikan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan mereka untuk mengerjakan salat 5 waktu sehari semalam. Fa innahum ata'u laka bidzalik. Jika seandainya mereka kemudian mentaatimu dalam perkara itu, fa akhbirhum anna Allah qad farada alaihim sadaqatan tu'khadhu min amwalihim wa tu'khadhu wa
apa namanya, tu'khudhu min amwalihim, kemudian kamu mengambil dari harta-harta mereka, lalu kemudian engkau berikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Waktu adu Jadi ala, terus ya. ya, Waktu tu'khudhu adu min ala, waktu adu ala, wa ala fuqaraihim. ala Ya. fuqara ini ya. Naam. Jadi Ustaz, jadi dari sini, dari dalil ini juga adalah memang untuk zakat sendiri kita tidak bisa kemudian memaksakan. Ketika tidak memenuhi nisab, maka dia terbebas dari kemudian ayat At-Taubah ayat 100 ayat 34. Ya. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yawma tuqwa 'alaihim fi nari agak lupa Ustaz. Yawma tuqwa La bahasa. Fadal la bahasa. yawma tuqwa 'alaihim fi nari jahannama yawma yuhma 'alaihim fi nari jahannam wa tuqwa biha jibahum wa junubuhum hadha ma kanastum fadhuqu ma kuntum taknizun. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, dan bagi orang-orang yang kemudian menyembunyikan hartanya baik itu emas dan perak, wala tunfikuna fi sabilillah, lalu mereka kemudian tidak menginfakkannya di jalan Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka berikanlah berita gembira atau gembirakanlah mereka dengan siksaan Allah yang sangat pedih. Yauma yuhma 'alaihim fi nari jahannam, pada hari di mana mereka disiksa dilemparkan di dalam neraka jahannam, wa tuqwa biha jibahum wa junubuhum, lalu mereka, kalau tukwa itu Ustaz, kalau dalam istilah bahasa Arab itu dari kawayakui artinya menyetrika. Tukwa itu adalah isim maf'ul fi fi'il mudhari. Jadi tukwa biha jibahum itu adalah mereka istilahnya diistrika. Jibahum wa junubum. Kemudian lambung-lambung mereka, punggung-punggung mereka, wa dhuhuruhum hadza ma kanastum, lalu dikatakan kepada mereka, ini adalah akibat dari apa yang kalian simpan-simpan berupa harta tadi yang kalian tidak zakatkan. Fadhuqu ma kuntum taknizun, maka rasakanlah apa yang telah kalian sembunyikan selama ini. Jadi ayat itu memang menegaskan tentang orang yang betul-betul tidak membayar zakat karena mereka itu sudah memenuhi nisab, tetapi mereka sengaja tidak membayar zakat. Padahal sebenarnya kalau sudah memenuhi nisab, maka wajib untuk kemudian membayar zakat mal tadi. Iya. Saya kira sudah tidak ada persoalan di situ ya, sudah jelas. Hanya saja itu ada perkembangan di masa-masa akhir. Iya, Pak Ustadz. Bisa Pak Askar ya? Ya. Nah, ada Saya lagi ke perkembangan. Pak. Saya Jadi tetap, kita Pak. sudah sepakat tadi tentang ayat itu, ya tak? Tentang ayat dan yang kita baca tadi bahwa memang zakat itu bisa dikeluarkan kalau seluruh persyaratan yang disebutkan secara letterlek sudah terpenuhi. Dan ayat itu yang kita baca tadi itu adalah orang yang sudah terpenuhi seluruh syaratnya lalu dia menyembunyikan. Maka akibatnya sudah seperti yang kita sebutkan tadi, misalnya punggungnya itu disetrika. Baik. Berdasarkan pemahaman ulama mutakhirin tentang kata-kata begitu kejamnya apabila zakat itu tidak dikeluarkan, maka ada ulama mengambil jalan tengah. Jalan tengah itu apa? Tadi kan misalnya contohnya kita punya tadi ya, andaikan nisabnya 42 juta sekian, lalu gaji kita hanya 36 juta per tahun, itu kan melebihi daripada setengah nisab Ustaz ya, gitu. Iya. Maka dia namanya mengeluarkan bukan zakat namanya, tapi sedekah. Sedekah. Jadi ada jalan keluar karena hati-hati sekali, jangan sampai apa yang difahami bahwa nanti cukup satu nisab, tapi dia ingin mengeluarkan itu yang namanya dengan sedekah bukan zakat. Maka kan ada istilah-istilah sedekah, zakat, sedekah dan infak. Nah, ini dipraktekkan oleh orang tua kita semua itu, orang Taliabo, orang Ambon ya, apalagi di Palu sini ada Al-Herat, itu dipraktekkan semua itu karena itu kan namanya kan pembersihan rezeki kita. Kalau tidak banyak itu, kalau tidak sebanyak itu, tadi kan sampai jutaan. Orang tua kita biasa disebut dengan infak. Nah, itu dipraktekkan orang-orang tua kita dulu ketika masih kita agraria. Ketika mau menanam mau panen hasil kebunnya itu bisa dia panggil orang-orang di sekitarnya. Nah, itu sama sekali kan awalnya bahwa ini secara teks dan secara aplikasi di lapangan.
Jadi orang tua kita dulu itu sangat ketat dengan penerapan perintah Allah ini. Dia tidak tunggu nanti cukup satu nisab tadi. Nah, mereka lakukan sedekah dan juga lakukan infak. Apa tujuannya? Iya. Untuk membersihkan dari seluruh yang diperoleh itu. Karena beberapa itu menyebutkan bahwa kita ini bekerja, tetapi tidak menentukan hasilnya. Yang menentukan hasilnya adalah Allah. Mereka hati-hati sekali. Tapi kalau kita gunakan logika ayat ya tadi, sebagaimana kita pahami Pak Askar tadi, bahwa sudahlah, ini kan Iya. tidak bisa dipaksakan. Tapi andaikan di antara guru-guru, misalnya terima honor ya, tiba-tiba ada honor, lalu ada teman, ya panggillah kita makan bersama yang sederhana. Karena itu yang disampaikan ulama kita mutahirin supaya kita hati-hati. Bahkan juga ada larinya itu biasa apa namanya itu. Selesai anak kita biasa dari perguruan tinggi S1, S2 kita baca doa, panggil tetangga. Larinya itu adalah kepada masalah zakat ini dalam bentuk yang nomor 1. Nomor 2-nya adalah sedekah, dan nomor 3-nya adalah infak. Artinya kita membagi rezeki yang kita peroleh. Saya kira hanya itu yang saya sampaikan ke kita ini Pak Guru. Jadi bahwa selain Jadi zakat, saya sebentar ya. Selain Iya. zakat, ada namanya sedekah dan ada namanya infak. Yang terakhir sekali adalah hibah. Hibah itu bisa dilakukan di tengah jalan, bisa juga dilakukan secara formal, memberikan sesuatu yang paling berharga kepada seorang. Iya, Pak. Nah, itulah dalam hukum-hukum kita. Dan ini kan mengapa kita perkuat kembali, karena kita kan menyebarkan ke anak-anak kita generasi muda. Iya, Pak. Untuk menggantikan kita ke masa depan. Supaya tidak tidak sempit pemahamannya. Jadi sekali lagi Pak Askar, kita tidak berbeda pendapat tentang konteks ayat itu, tetapi aplikasinya saya kira perlu kita perluas dan tetap kita sebarkan ke anak-anak kita bahwa zakat itu bertingkat-tingkat. Kalau yang namanya sesuai dengan aturan dan sebutan ayat disebut zakat. Tapi kalau tidak, kita bersedekah, kalau tidak kita berinfak atau kita berhibah. Saya kira itu Pak Askar. Ustaz, Ustaz, ada sedikit yang saya mau sampaikan Ustaz, terkait dengan masalah kesalahpahaman dalam hal zakat. Seperti di kampung saya Ustaz, di kampung saya ini kan banyak orang-orang tua seperti Ustaz sampaikan bahwa mereka itu kadang-kadang tidak melihat lagi perhitungan nisabnya, haulnya, tidak. Mereka itu kadang-kadang ketika punya kelebihan mereka antar. Contohnya misalnya mereka ini ada kekeliruan di kampung saya juga banyak terkait dengan masalah waktu pembayar zakat mal dan juga zakat fitrah. Ketika mereka membayar zakat fitrah di 3 hari 1 minggu terakhir sebelum Idul Fitri, mereka itu Ustaz bayar zakat fitrah sekaligus bayar zakat mal. Nah, yang menjadi keresahan saya di waktu itu adalah karena mereka, kadang ada orang tua juga yang saya lihat usianya agak tua, kemudian ekonominya juga ini, mereka datang bayar. Jadi saya sengaja tanya, saya bilang, "Maaf Bu, ini untuk apa?" Dan kita juga mau bayar zakat fitrah sekalian zakat mal. Jadi saya sampaikan kalau boleh zakat mal tidak usah dibayar. Karena zakat mal itu ada rukunnya, rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga kemudian kita bisa wajib membayar itu. Kalau tidak, karena tidak ada zakat mal itu dengan jumlahnya syarat 250, 200, karena dia paling minimal 1 juta lebih. Kalau misalnya dikali 500 tadi, 85 gram dikali 500 kemudian dibagi dengan 2,5. Jadi Ustaz, saya pernah luruskan juga masalah ini di amil zakat itu, panitia zakat di masjid, terkait dengan masalah ini. Saya bilang kalau memang betul-betul orang yang tidak mampu, harusnya kalian paham. Kalian kan termasuk panitia, berarti kan harus memberikan pemahaman kepada masyarakat. Kalau memang tidak memenuhi nisabnya, tidak perlu bayar. Karena kalau dia bilang, kalau misalnya bayar 150, tidak ada zakat mal itu 150. Dan juga kalaupun misalnya dia bilang akan ikhlas, dia jawab saya Ustaz waktu itu, ikhlas. Dorong kan ikhlas. Saya bilang kalau ikhlas beda lagi. Bisa kita bilang itu sodako atau bilang itu infak. Tapi kalau misalnya zakat tidak bisa. Zakat itu adalah rukun min arkanil Islam, rukun di antara rukun Islam. Sehingga masyarakat bisa sadar. Tidak lagi kemudian kalau misalnya dibilang bahwa ini sodako ya wajar saja, infak juga wajar. Tapi kalau dibilang misalnya zakat, itu lagi saya agak ragu karena zakat ada sama dengan sholat, ada rukun dan syarat-syaratnya. Ya begitu Ustaz. Ya, syukuran kasar Ustaz, insyaallah ala bayani. Jadi saya kira ini tinggal penyebarannya nanti kan, masyarakat sudah melakukan tadi. Nah, maksud saya terpaan budaya
global ini jangan sampai mengikis budaya Islam, khususnya di bidang zakat ini. Ya kan begitu ya? Jadi tinggal nanti lalu sudah betul Ustaz lakukan tadi, bahwa ini bukan zakat, tapi apalah namanya, mau sedekah, mau apa, yang jelas orang tua kita dengan keikhlasannya dia ingin membagi kepada sesama tentang hasil yang diperoleh dari hasil kerja yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Saya kira itu ya. Ya, Nah, Ustaz. dan Ya, ini Ustaz. memang tugas kita kepada anak-anak kita itu memahamkan begitu supaya dia pemahamannya tetap konsisten pada ajaran agama kita. Saya kira di situ Pak Askar ya, tidak ada masalah itu, alhamdulillah. Ya, Ustaz. Ya, Ustaz. Nah, berarti antum anggotamu ya, insya Allah ya. Ana muallim faqat, Ustaz, muallim. Oh, mualim, mualim. Fadal, fadal. Amin. Baik, tadi Ibu Andi, apalagi Ibu Andi mau disampaikan? Pak, tadi Bapak sudah sampai ini, Pak. Tadi Pak Askar langsung motong, Pak, baru ini. Ya, jadi tidak apa-apa lah, Pak. Apalagi saya ditanyakan, Pak. Tentang itu kan juga zakat, Pak. Tidak, saya tidak tanyakan tadi, sesuatu tinggal menjelaskan bahwa kata-kata fakir dengan miskin itu kalau dari akar katanya itu kan, kalau fakir itu tadi orang bisa berpikir dan sehat jasmaninya ya. Iya, Pak, benar, Pak. Sehingga Iya. mereka ini andaikan ini kita nanti suatu saat kalau pengelolaan zakat di Indonesia sudah bagus, maka sesungguhnya kita sendiri bisa diberikan zakat untuk pengembangan karir. Nah, kan contohnya tadi ya, saya bilang mungkin boleh jadi ini penasihat para bupati, para gubernur, lalu kita dibuka BPTG dengan dibayar mereka dari dau itu. Nah, darinya ke situ kan, bahwa kita ini adalah ujung tombak untuk mengajarkan pemuda-pemudi kita itu tentang ilmu pengetahuan agama khususnya. Nah, saya kira itu. Sedangkan tadi tentang miskin tadi itu, ini kalau tadi ada Pak Askar menyinggung tentang pengurus zakat di masjid atau di mana-mana. Nah, ini mereka kalau diberikan itu adalah untuk konsumtif. Nah, konsumtif karena mereka tidak punya kemampuan untuk melakukan itu. Misalnya tadi cacat ya kan, atau sudah tua sekali ya. Makanya di dalam pembagian zakat itu kan 8 asnaf mereka mendapat kedudukan yang berdua. Saya kira hanya itu saja Ibu Andi. Tinggal ini. Jadi saya kira tidak lagi pertanyaannya, tinggal penjelasan seperti itu. Baik, yang ketiga mungkin siapa lagi? Silakan yang mau diskusi. Ada berapa ini? Ada Ibu Asrina, bisa ya Ibu Asrina? Iya, Pak. Ibu Asrina. Ibu Asrina bisa ya? Insya Allah, Pak. Ibu Asrina. Ibu Asrina, kita selalu bicara tentang zakat dulu kan, masih banyak halnya ini. Bolehkah Ibu Asrina yang baca di modul itu, bolehkah zakat mal, jadi bukan zakat fitrah? Bolehkah zakat mal digunakan untuk pembangunan selain masjid? Zakat mal digunakan untuk pembangunan masjid. Selain masjid, misalnya pembangunan sekolah ya, pembangunan gedung serbaguna. Yang penting selain masjid lah. Yang sempat saya baca kemarin Pak, dia termasuk juga bisa Pak, karena selagi itu dimanfaatkan, apa yang kemarin saya sempat masih lupa sih, selagi dia masih dimanfaatkan untuk seperti sekolah contohnya Pak, itu kan dipakai untuk menimba ilmu, dan itu merupakan amal jariah, untuk dikeluarkan bisa. Namun yang tunggu dulu. Namun kalau kata itu tapi yang orang yang menginfakkan itu mengeluarkan zakatnya itu apakah diniatkan untuk seperti itu atau tapi kan ada yang juga terkadang yang biasanya melakukan seperti itu, yang sempat saya baca permasalahannya, yang biasanya mengatakan seperti itu Pak, dia tidak memberikan kepada lembaga amil zakat, dia langsung memberikan kepada lembaga tersebut bahwa ini zakat saya dan saya diperuntukkan seperti itu. Yang sempat saya agak baca permasalahan yang kemarin tuh Pak. Iya. Baik, ini Ibu
Ibu Asrina. Asriana ya? Ya, Asrina, Pak. Ibu Asrina, ini maaf tadi, ini daerah mana kita Pak? Maaf Bu ini dari Di Nunukan, Pak, Kalimantan Utara. ya Nunukan juga ya, alhamdulillah ya. Banyak warga kita di Nunukan, alhamdulillah. Jadi ibunda di SMP atau di sana Di Bian? SD, Pak. SD ya. Iya. Jadi tadi Ibu sudah jelaskan. Kalau saya kalau saya lanjut bertanya masih bisa Bunda kira-kira? Boleh, Pak. Iya baik. Jawab semampunya ya, Pak. Ya. Atau tidak usah sudah cukup saya kira tadi itu ya. Iya. Jadi apa namanya? Sesungguhnya itu sampai hari ini Bunda belum ada kejelasan yang memastikan kalau zakat mal itu bisa digunakan untuk selain pembangunan masjid. Belum ada ya. Karena ulama kita masih belum sepakat. Kenapa tidak sepakat? Karena disebutkan dalam ayat tadi itu sampai 8 golongan. Ada ulama mengatakan bahwa boleh pembangunan masjid saja itu dibolehkan kalau darurat. Nah, jadi dana pengumpulan zakat tadi dari profesi sampai beberapa macam itu ya. Kalau dari masyarakat kan cuma 4 ya. Tapi hari ini kan sudah berkembang banyak. Sebenarnya Pak Askar tadi itu kata-kata profesi itu tidak ada dalam hadis kan begitu. Nah, di dalam hadis itu kan hanya berapa disebutkan ya? Perdagangan, tambangan, pertanian ya kan begitu. Sementara rumah kos, perhotelan, apalagi transportasi dan seterusnya itu tidak ada. Nah, tapi di zaman kita ini ya sudah harus masuk semua itu. Karena adalah merupakan sumber penghasilan orang. Jadi itu Pak Askar kalau kita berpegang langsung saja kepada tekstual nas, memang yang lain-lainnya tadi itu termasuk kita ASN ini tidak masuk. Jadi jangankan bilang cukup nisabnya, disebutkan saja dalam nas kan tidak ada. Karena di masa Rasul kan memang belum ada PNS itu. Kan begitu. Baik, saya kembali ya. Jadi pembangunan masjid saja hanya 2 ulama yang mutakhir ini membolehkan itu, tapi itu dalam keadaan darurat, yaitu Ibnu Taimiyah salah satunya. Tapi bagaimana Pak kalau yang terjadi di lapangan yang seperti saya katakan tadi, karena makanya ada orang yang mengeluarkan zakatnya katanya lebih bermanfaat lagi kalau langsung ada dilihat kayak gitu. Nah, itu menjadi katanya amal jariah. Nah, itu yang saya bilang, oh berarti boleh ya. Nah, kan kita sudah tahu bahwasanya ada fakir, miskin, fisabilillah yang berhak menerima zakat. Namun kenyataannya di lapangan ada yang membolehkan Pak bahwasanya seperti itu. Makanya dia tidak, tapi dia memberikannya pada lembaga tersebut tidak melalui dengan lembaga amil zakat kayak begitu Pak. Ada yang banyak yang terjadi di Nunukan Pak. Oh ya, saya kira begini. Tadi saya sudah sepakat dengan Pak Askar, kita dudukan saja bukan zakat, tetapi minimal lah sedekah atau infak. Karena zakat itu kan ada hitungannya, sebagai Pak Askar sampaikan tadi. Ada ketentuannya, ada syaratnya, ada rukunnya. Nah, ini tidak boleh kita halangi teman. Lalu pemahamannya seperti itu tidak ada masalah. Yang penting dia bisa membagi. Dan dia membagi itu dengan keikhlasan hatinya dan Allah akan balas, saya kira itu. Nah, jadi kita jangan dudukan sebagai zakat. Karena jangan sampai orang tersebut juga tidak mengerti persis bagaimana tata cara dalam perhitungan zakat itu. Sebenarnya Pak Askar sampaikan tadi. Dan ini tidak bisa dipaksakan. Kita setuju itu kalau itu ya. Teorinya begitu. Nah, jadi kalau ada dinunukan bahwa ada pemahaman masyarakat seperti itu alhamdulillah. Ya bukan memberikan kepada tidak memberikan kepada BAS, tidak atau LAS, tidak memberikan kepada, tapi langsung kepada lembaga-lembaga kemasyarakatan dengan niatnya itu adalah katakanlah mau infakkan sebagian rezeki berikan Allah kepadanya. Kan begitu kan? Iya. Bayan fiku kan itu dari surat pertama Al-Baqarah kan mengatakan itu ya. Wa mimma yunfiku marzaqnakum. Wa mimma razaqnakum. Kan ini yang walladzina amanu kan begitu. Saya kira dengan keyakinannya maka ini dari Allah ya. Nah, jadi
biarkan saja teman-teman begitu, dan Allah akan tahu persis bagaimana niatnya itu. Karena memang ada juga kan innamal a'malu binniyat. Tapi lagi-lagi saya kira tidak bisa dihukumi sebagai itu zakat. Hanya itu saja saya kira. Tapi Iya, perbuatannya sebetulnya juga sudah saya bagus. tanya, karena Nah, teman saya kan Ustaz, saya tanya, oh, bisakah setahu saya itu 8 golongan, dia bilangnya. Saya sudah tanyakan sama Ustaz Rina, enggak usahlah, bilang gitu. Iya, jadi jadi saya bilang, iya, oh berarti ada Ustaz yang membolehkan gitu, iya. Pak Dok. Yang kejadian ini Memang, saya sudah dapat 3 orang Dok, iya, teman saya, hasil warisan, yang satu teman saya hasil panennya buah itu ya, sawit ya, dia juga kalau saya bilang enggak, bilangnya itu katanya lebih bermanfaat. Saya bilang oh gitu ya, oh ya iyalah kalau begitu ke saya mungkin dia lebih ini kajian, makanya saya bilang oh boleh ya, makanya saya bilang. Tapi ada memang yang kebanyakan dari Basnas juga kemarin tempat kami, karena di lembaga kami ada pengelola zakat dari Lazismu, dia mengatakan orang yang seperti itu tuh kebanyakan, dan memang dengan teman saya yang 3 ini, dia tidak melalui dengan amil, Pak. Langsung dia memberikan kepada lembaga tersebut yang akan dia bantu. Tidak melalui amil. Tapi niatnya adalah mengeluarkan zakatnya, katanya seperti itu. Iya. Saya kira itu tak usah kita perdebatkan itu. Sesungguhnya kan begini. Kata-kata tadi Ibu Guru mengatakan, Ibu Asna, boleh. Sesungguhnya itu boleh. Cuma kendalanya begini. Kalau itu dijadikan ketentuan secara umum, maka ada ketimpangan nanti. Sementara Islam kan bukan untuk ketimpangan, tapi kebersamaan. Ketimpangannya bagaimana? Orang-orang yang kita berikan zakat itu kan minimal orang yang kita senangi saja, lembaga yang kita senangi. Yang tidak akan kita tidak beri. Makanya MUI tutup itu, jangan. Sekalipun boleh awalnya. Tapi nanti pola prakteknya akan menjadi tidak baik. Ya, kan begitu. Misalnya di situ di Palu, misalnya kita contoh zakat fitrah, kan ada keyakinan orang bahwa yang tadi dibaca Pak Askar itu tentang ayat itu, wassallu alaihim sakinatallahum itu, bahwa orang yang membacakan doa zakat fitrah itu berkaitan dengan rezekinya ke depan. Nah, akhirnya beberapa masyarakat yang di tempat saya tinggal ini, ada imam-imam masjid yang mereka cari walaupun jauh, karena dianggap itu adalah bagus bacaannya dan sesuai dengan rezekinya dia dapat setahun itu. Akhirnya itu bertumpuk itu zakat di situ. Yang lainnya tidak dapat. Nah, kemudian tadi ya, sesungguhnya itu boleh, cuma akibatnya nanti yang tidak ini. Oleh karena itu jalan keluarnya biar saja teman 3 itu melakukan, tapi itu bukan zakat. Kalau dia mengatakan zakat, tidak apa-apalah. Tapi itu sesungguhnya bukan zakat, tapi kita kategorikan infak saja dia. Karena begini, kalau kita sampaikan juga begitu, jangan sampai dia menjadi tidak keluar dari hasil usahanya itu kan lebih fatal lagi. Nah, sudah bagus dia keluar, pemahamannya dia zakat, tapi sesungguhnya adalah infak. Dia bukan zakat karena sebagai Pak Askar sampaikan tadi, dia belum rinci bagaimana hukumnya, bagaimana aturannya dan sebagainya itu. Saya kira tidak perlu salah Ibu, tapi Ibu menurut saya jangan dilakukan itu. Maksudnya jangan memberikan kepada itu ya. Iya. Kalau kita mau zakat, ya dibuka ulang itu buku-buku fikih, dengan ada rukun, ada aturannya, kan begitu ya. Tapi kalau mau ambil tadi yang nomor 2-nya sedekah saja, kalau tidak infak saja. Lalu boleh juga kepada lembaga, tapi kalau lembaga itu kan biasanya dapat juga dari pengusaha, dari pemerintah. Kalau saya sarankan lebih baik saja pilih, apakah Ibnu Sabit, apakah tadi Masakin tadi, ya kan? Yang langsung bermanfaat tadi ya. Kan ada 8 golongan itu. Ya, kita pilih langsung. Kalau saya jangan tahu saya berikan ke lembaga, kan lembaga itu mohon maaf, ini kita manusia Pak. Nah, kalau manusia itu kan ya dapat diketahui manusia ya. Jadi kita kalau memang kita tidak ragu, ada ya langsung ketemu orangnya, ketua ya langsung berikan sesuai kemanisan hati kita. Saya kira di situ Ibu Asna ya. Iya Pak. Nah, jadi menurut saya tadi itu jangan
dibudayakan karena akan menjadi tidak baik nanti implikasinya pada masyarakat muslim yang lain tidak kedapatan, tidak mendapat bagiannya. Sementara itu kan tanggungan jawab kita itu. Yang kaya itu adalah mengayomi orang-orang yang dalam menasnaf tadi itu. Saya kira itu Ibu ya. Baik. Ya Pak. Ya, berikutnya masih ada lagi siapa lagi ini? Ini baru 3 orang, Pak Askar, Pak Andi Fatmawati, Pak Ibu Asna. Ini ada lagi, ini ada berapa ini? Kalau Kartini bagaimana Kartini? Ibu Kartini? Iya, Pak Dok. Bagaimana Bunda? Insya Allah siap, Pak Dok. Ibu Kartini di mana? Saya di Nunukan juga, Pak Dok. Di Nunukan juga. Di SD, SMP? SD, Pak Dok. SMP. Baik. SD ya. Baik. Yeah. Ibu, ada di situ tadi ada kata-kata al-mu'allaf, mu'allaf qulubuhum yang baru masuk Islam. Menurut Ibu, kalau yang baru masuk Islam itu adalah orang kaya raya, masih wajibkah diberikan zakat? Masih mendapatkan zakat? Iya, wajib Pak Ustadz. Orang kaya raya, misalnya siapa yang paling kaya, lalu dia masuk Islam, apakah berhak dia dikasih zakat? Bagaimana Bunda? Ibu Kartini. Kalau Pak Hasbullah, bagaimana Pak Hasbullah? Kira-kira orang mu'alaf yang kaya raya baru masuk Islam, apa bisa dikasih zakat? Bisa Pak Ustadz. Pak Hasbullah? Iya Pak. Dengar saya Pak Iya, Hasbullah. ya Pak Dot. Pak Hasbullah dinunukan juga ya? Dengar Pak Dokter. Dinunukan juga Pak Hasbullah? Dinunukan juga Pak Dokter. Jadi ada pertanyaan saya tadi dari Ibu Kartini dan kita, golongan yang baru masuk Islam, mu'alafatul qulubuhum, apakah yang kaya raya, apakah dia berhak mendapatkan zakat? Menurut Bapak? Saya dan Pak Jamil berhak mendapatkan, Pak. Ya? Berhak ya? Karena dia termasuk dalam golongan 8 golongan itu Pak Ustaz. Oh ya. Ibu Kartini juga? Iya Pak. Oh iya Ibu Kartini. Kalau Pak ini tadi ini Pak Askar Madiali. Kalau Askar Madiali bagaimana? Saya Pak. Pak Askar Madiali di Kalimantan dinunukan juga ya? Saya di Taliabu, Ustaz. Sudah selesai tadi. Sudah selesai. Kalau saya iya. Sudah selesai tadi. Wajib mendapatkan. Yang baru dulu apa? Nur Aini, Ibu Nur Aini. Dia panggil nama Ibu Aini, jangan Bapak. Ibu Nur Aini ya? Apa? Dengan Bapak ibarat orang Mancilobo. Ya Pak. Ya Pak Dok. Ibu Nur Aini. Tadi ada pertanyaan dari saya. Apakah orang yang baru masuk Islam berhak orang yang baru masuk Islam tapi kaya raya, berhakkah dia berikan zakat dari pembagian zakat itu? Apakah orang tersebut yang baru masuk Islam tapi kaya raya, apakah dia berhak menerima pembagian dari zakat itu? Ibu siapa? Ibu Nur Aini? Bagaimana Ibu dengar Ibu ya? Audionya Bu Nur. Oh ya, berarti Ibu Nur belum ya? Yang lain siapa ini? Ibu Ponima ya, Ibu Ponima. Ibu Ponima dengar saya? Halo. Kalau Ibu Kurniati dengar saya, Ibu Kurniati? Iya Pak Dokter, saya dengar. Oh ya, Ibu Ponima ya? Ibu Ponima dengar ya? Dengar Pak Dokter. Ya. Ini tadi yang berhak menerima zakat itu 8 golongan. Nah, yang sekarang kita bicara tentang orang yang baru masuk Islam tapi kaya raya. Pertanyaan saya, apakah orang yang kaya raya baru masuk Islam itu berhak mendapatkan zakat? Berhak, insya Allah berhak Pak Dokter. Berhak ya, bahasa ketiga ya. Jadi ya. Ibu Nur Aini, Ibu Ponima dengan siapa? Siapa itu Hasbullah ya? Hasbullah, Ibu Pak Hasbullah tadi ya? Hasbullah. ada yang berbeda pendapat dari yang ketiga orang ini. Bahwa orang yang
kaya raya baru masuk Islam, misalnya dia tidak dapat lagi diberi zakat. Ada pendapat yang lain dari antara yang hadir ini. Misalnya Mbak siapa ini? Mbak Ajula ya. Bagaimana Ibu Ajula? Pak, Mbak Ajula ya. Ibu Ajula di mana posisi? tuh. Mbak Ajula di mana posisi? Wak Uju, Pak, Wak Uju. Ya. Di Taliabu, Pak. Mbak Uju, Di Mbak Ujula, Taliabu. Mbak Ujula ya. La Alisamu. Mbak Ujula la La Alisamu. Alis. Oh ya. Alisamu. Mbak Aju la Alisama, Mbak Aju la Alisama. Ini bagaimana Bunda? Ada pendapat lain kira-kira bahwa orang yang baru masuk Islam tapi kaya raya tidak lagi diberi zakat. Ibu sependapat? Menurut saya tetap dia mendapat zakat, Pak. Oh ya. Berarti Saya, Pak. Karena mualaf itu kan salah satu golongan dari orang-orang yang mendapat zakat. Ya. Berarti sudah berapa ini? 1, 2, 3, 4 orang sudah. Jadi sepakat semua. Saya, Pak. Sekarang semua yang hadir ini, bagaimana kalau Askar? Saya, Pak. Saya, Pak. Sepakat Askar? Ibu Kurniati, Saya. Pak. Ya. Ibu Kurniati, Saya, Pak. Pak. Ibu Kurniati, Pak. Saima. Salma. Saya, Pak. Saya, Ah. Pak, dokter. Ibu Kurniati, Pak. Ibu siapa? Kurniati. Bagaimana Ibu Kurniati? Dia bisa menerima dan juga bisa tidak, Pak. Ya. Betul. Terus? Yang tidaknya itu, Pak, apabila harta yang dimilikinya itu bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya, maka ia bagaimana? Tidak wajib menerima zakat itu, Pak. Ya. Itu menurut saya. Betul sudah. Jadi begitu penjelasannya Ibu Kurniati. Semuanya saya kira ya. Jadi menerima dulu. Jadi orang itu tadi menerima dulu misalnya 50.000 ya. Siap. Dia terima dulu dari pegawai syara. Setelah itu dia kembalikan. Dia kembalikan karena kan berkecukupan dia. Itu ya. Tadi aku mau menjawab. Nah, jadi sudah betul tadi, boleh terima, boleh tidak ya. Dia terima dulu pakai syaratnya, baru dia kembalikan. Nah, itu karena ya itu dia sudah berkecukupan, cuma dia baru masuk Islam. Nah, kalau kita lihat sejarah kejadian zakat itu, sebagaimana Pak Askar ungkapkan tadi, adalah Muaz utus ke Yaman. Itu kan dulu rata-rata orang masuk Islam itu kan orang-orang yang tidak punya. Nah, dan itu akan sepanjang zaman akan ada seperti itu. Jadi golongan kita ini sebagian yang agnia, sebagian yang fakir tadi akan begitu terus. Namanya kehidupan kan begitu. Makanya ini dicantumkan dalam ayat. Tapi ketika suatu saat yang masuk Islam itu adalah orang kaya raya, baru masuk ya. Maka pegawai syara atau Basnas itu atau semuanya itu bisa mengambil langkah. Dia tidak dibagikan lagi tapi dialihkan kepada yang lain. Nah, itu pendapat mutakhir seperti itu yang berdasarkan ketetapan Konferensi Islam di Kairo yang terbaru. Saya kira itu Ibu Kusmiati dan lain-lainnya, saya kira itu ya. Jadi bagi teman-teman tadi yang mengatakan berhak, ya silakan. Tetapi kamu ambil juga yang baru, nah itu ya. Jadi kalau orang yang nanti di tetangga kita, sahabat kita baru masuk Islam, tidak bisa dipaksakan dikasihkan uang zakat dengan harga yang sedikit itu. Sedikit sekali kita itu ya. Apa sekali bilang tadi ya, ada orang bayar 150 ya. Kalau satu kampung hanya 100 orang kan cuma satu berapa itu? 1.500.000. Cuma berapa juta itu kan? Nah, begitu. Apalagi kan hari ini yang jalan itu kan kita akui itu ya. Yang jalan hari ini di kalangan muslim itu hanya zakat fitrah. Tapi zakat mal tidak jalan. Iya, Pak. Tidak jalan ya. Kalau jalan kita, saya kira semua yang bisa kita lakukan itu tidak ada masalah. Misalnya bapak-bapak kita yang petinggi-petinggi kita yang memiliki uang 10 M kali 2,5% Pak Askar ya, per 1 tahun itu baru 1 orang. Baru 1 orang. Nah, itu kan 1 M kan 25 juta ya. Kalau 10 M kan 250 juta itu baru 1 orang. Nah, kalau kita urut petinggi-petinggi kita itu yang muslim, saya kira triliunan per tahun itu terkumpul uang. Tapi kan ini kan sangat susah.
Yang jadi itu adalah saya sebutkan tadi, orang beri sedekah, orang beri infak dengan mengundang orang makan di panti dan sebagainya, sudahlah. Yang penting dia bisa lakukan. Tapi kalau mau sadar, itu masih agak susah memang, karena zakat mal ini, aduh, ini mengeluarkan uang yang sudah ada, ini itu persoalan. Tapi kalau zakat fitrah kan sedikit, cuma 2,5 kilo ya, atau 3 liter, jadi tidak berat itu. Saya kira itu. Baik. Kita lanjut. Ini masalah pembagian zakat tadi ya. Karena ini tidak lama lagi puasa, insya Allah bulan 3. bulan 3 kita puasa rame-rame. Kalau orang yang sudah tua, lalu tidak mampu berpuasa di bulan Ramadan, ini saya mau cari dulu nama ini yang kira-kira siapa. Kalau Ibu Fitriani, dengar saya? Iya Pak Dok, saya dengar Pak Dok. Ibu Fitriani dinunukan juga ya? Iya Pak Dok, saya dinunukan. Dinunukan di SD atau SMP? SD Pak Dok. SD ya. Kalau keluarga kita sudah tua atau sakit parah, lalu dia tidak bisa berpuasa, apa yang harus kita lakukan supaya dia termasuk orang berpuasa di bulan Ramadan? Terima kasih. Saya mencoba untuk menjawabnya. Bagi keluarga yang sudah sakit atau sudah tua, boleh membayar dengan zakat nanti, Pak. Ya. Pada saat ini, apabila dari keluarga ini belum bisa menjalankan puasanya. Ya, jadi puasanya atau berinfak. Jadi yang sudah tua atau sakit berat di bulan Ramadan, maka orang itu menurut ketentuan syariat dihitung berpuasa apabila keluarganya membayarkan, apa namanya, Bunda Ibu Guru Fitriani? Iya Pak. Jadi tadi saya ulangi, orang berfidia yang Pak, sudah berfidia. Berfidia Pak. Ya, berfidia. Iya Pak. Nah, itu fidia. Jadi fidia itu adalah tembusan dari puasa Ramadan bagi orang yang sedang berhalangan di bulan Ramadan itu, baik berhalangan sementara maupun berhalangan tetap, seperti tadi ya. Nah, iya baik. Pak Dok. Terima kasih. Ibu Nuraini tadi sudah ya? Oh, belum. Musdalifah belum Pak. Nuraini. Musdalifah belum. Iya Pak. Nuraini tadi sudah belum ya? Belum ya? Belum Pak. Belum. Saya tanya dulu Bu Nuraini. Kalau orang yang sedang berhalangan, jadi orang sehat perempuan, apakah itu melahirkan, apa itu haid di bulan Ramadan, ya kan? Lalu apa yang dia lakukan di saat bulan Ramadan itu supaya dia terhitung berpuasa? Ya Pak. Atau orang hamil atau orang yang mereka wajib mengkodonya Pak. mengqadha puasa. Iya. Itu pendapat yang mutabar ya. Dan wajib bayar fidyah. Itu mau saya tadi. Iya. Jadi di bulan Ramadan dia berfidyah. Iya. Kemudian setelah itu di luar Ramadan ya mengqadha puasa. Membayar puasanya sebanyak hari yang ditinggalkan. Disebut dengan qadha ya. Ya. Baiklah Bunda, terima kasih banyak Bunda. Sama-sama Pak Dokter. Siapa lagi ini kira-kira ini? Musdalifah Pak. Fatwa sudah tadi. Musdalifah Pak. Hasbullah sudah, Askar sudah ya. Pak Dokter tadi. Siapa lagi? Musdalifah Pak. Hanifah. Pak Sudirman belum, Pak Sudirman. Sebentar Pak, sebentar. Sudirman ya. Pak Sudirman. Musdalifah belum Pak. Siapa? Pak Sudirman. Siapa Dokter? Di mana posisi Pak Sudirman? Di Taliabu Pak. Taliabu. Mengajar ini ini dari Banggai atau karena tadi Pak tetangga rupanya. Ini dari Banggai atau memang Taliabu asli? Taliabu asli Pak. Sebenarnya Wakatobi Pak, tapi kan di di Taliabu.
Oh, alhamdulillah. Baik. Baik Pak Sudirman. Pak Sudirman, ini kita bicara yang heboh ini. Setuju Bapak kalau poligami? Ya Pak? Setuju Bapak dengan konsep poligami? Poligami. Bagaimana menurut Bapak? Tentang poligami Pak? Ya. Kalau dalam Islam Pak itu bisa poligami, yang penting Pak bisa Adil. apa? Berbuat adil. Berbuat adil dan bisa apa nama? Mencukupi kebutuhannya yang poligami tersebut Pak. Ya. Adil. Ya, maksudnya yang penting adil. Nah, itu menurut Islam Pak ya. Itu Ya, menurut ajaran Islam, agama yang kita anut. Sekarang menurut Bapak? Baik, Pak Guru yang mau menurut Bapak bagaimana? Kalau saya Pak, kalau seandainya aturan Islam seperti itu, bisa juga Pak, karena yang penting adil dalam. Hati-hati. Laki-laki ada aja tuh Pak. Hati-hati Pak. Hati-hati, ada ibu di samping. Jangan ragu, jangan ragu. Awas tidur di luar nanti malam Pak. Pak, bagaimana Pak Sudirman, menurut Bapak bagaimana? Yang penting adil Pak. Yang penting adil. Bisa Pak, yang penting adil Pak. Kalau menurut awas tidur di luar Pak. Kira-kira sependapat Pak dengan ibu itu? Enggak Pak. Tidak Pak. Enggak Pak. Pro dan kontra Pak. Awas tidur di luar kalau malam Pak. Jangan salah jawab Pak. Yang penting ada izin. Itu yang pertama. Iya. Jelas ibu tidak akan beri izin. Ya, Iya Pak, benar Pak. Saya kasih Ibu tidak akan berizin Pak Dokter. Ya dirayu lah. Tidak akan ada izin. Jangan Pak, tidur di luar nanti Pak Asbullah, jangan Pak. Baik. Jangan salah sebut Pak. Jadi persoalan yang berat dalam ajaran kita itu satu zakat mal tadi, gitu ya. Dua konsep poligami. Berat itu ya. Iya Pak Dok. Yang ketiga hukum potong tangan. Itu berat semua itu. Nah, berat. Jadi zakat mal kapanpun sangat susah dikeluarkan. Yang kedua konsep poligami. Ketiga hukum potong tangan. Sangat susah diterapkan. Bagus konsep itu tapi susah kita menerimanya itu. Jadi begitu Pak Sudirman, jangan sampai marah bahwa untuk saat ini konsep itu belum bisa di Indonesia karena berat, tidak menerima. Kalau tadi Pak Askar itu sebagai pendai, sebagai ma'alim, kalau dia mau nikah, mau nikah 2, mau susah 2, 3, 4, hilang itu di masyarakat, tidak diundang lagi. Itu hukuman masyarakat Pak. Siap Ustaz. Jadi nanti Pak Askar, mohon maaf kalau ada cita-cita mau poligami, jangan. Nah, kalau sudah poligami hilang itu hilang wibawa. Sekalipun tadi menurut Pak Sudirman, Islam salah satu prinsip ajarannya adalah poligami. Tetapi pelaksanaannya sangat berat. Saya kira itu ya. Ibu-ibu jangan tersinggung. Jadi memang berat ini tentang ini. Ada 3 urusan itu memang sangat susah diimplementasikan di zaman kita ini. Tapi kan hukum ini kan berlanjut sampai dunia kiamat. Ini ada masanya baru bisa cocok. Hari ini belum bisa cocok itu Pak Sudirman. Baik. Siapa lagi yang belum ya? Bu Musdalifah Pak. Nah, Musdalifah. Baik Ibu Musdalifah. Musdalifah ya.
Ibu Mulyati juga belum kayaknya, Pak. Ustaz. Ya. Ibu Musdalifah dulu. Ada di dalam, jadi yang terpenting dalam terdengar suara, Pak. Bagaimana? Ibu Musdalifah sudah dengar saya? Ibu Musdalifah. Bu? Iya, Pak. Nah, dinundukkan kita, Bunda? Iya, Pak. Dinundukkan pada. Iya, dinundukkan. Baik. Di ajaran agama Islam yang kita anut ini yang terpenting itu kan ajaran sholat. Setuju, Bunda ya? Setuju, Pak. Setuju ya? Nah, jadi kalau sholat kita bagus, maka seluruh amal kita menjadi baik. Sudah ya? Nah, itu ada penjelasannya itu. Baik. Kemudian ada ayat mengatakan celaka orang sholat. Kenapa begitu, Bunda? Yang dimaksud celaka di situ, Pak Dok, sesuai dengan surah Al-Maun, maka celakalah bagi orang yang sholat dikarenakan dia sholat tetapi dia ada sifat ria. Ya. Maksudnya begini, dia akan mengerjakan sholat itu dengan khusyuk jika dilihat sama orang lain. Ya. Nah, misalnya juga dia sholatnya celaka. Kenapa orang sholat dikatakan celaka? Karena sholatnya kadang kayak menunda-nunda waktu gitu. Nah, iya. Jadi dia mengerjakan sholat tidak tepat waktu. Ya. Mungkin seperti itu, Pak Dok. Ya, 100% Bunda benar ya. Ini nanti disampaikan sama anak-anak kita bahwa tidak boleh belum cukup kan hanya kita mau berpegang pada pelaksanaan sholat, tapi ada dua tadi yang harus kita jaga. Satu, jangan ditunda-tunda atau jangan dianggap enteng ya. Betul, Pak. Yang kedua, jangan sekali-kali ada dalam hati kita untuk memperlihatkan kepada orang. Betul, Pak Dok. Iya. Iya. Karena itu dia punya virus itu. Virusnya di situ. Jadi yang paling baik adalah amal adalah sholat, tetapi kemudian menjadi rusak karena dua hal itu. Pertama, kita menganggap enteng dengan menunda-nunda. Yang kedua, kita ingin supaya orang mengatakan kita ini orang alim ya, orang apa semua lah gitu. Ya biasa aja. Iya. Nah, saya kira benar sekali itu untuk semuanya. Saya kira ini kan termasuk juga pendalaman. Mudah-mudahan kita komprehensif itu supaya anak-anak kita nanti Terima kasih banyak, Pak Dok. tetap tetap istiqomah dengan kehadiran global hari ini. Siapa lagi yang belum ya? Pak, satu orang lagi kayaknya, Pak. Ya, siapa? Bu Mulyati, Pak. Bu Mulyati. Ibu Mulyati, silakan Ibu Mulyati. Ibu Mulyati ya. Iya, Pak Dokter. Ibu Mulyati. Ini detik-detik ini ada di dalam ada di dalam hadis. Jadi saya katakan tadi 3 hal saya sampaikan bahwa satu yang susah itu adalah zakat mal, yang kedua poligami ya, poligami, dan ada lagi satu yang susah ini untuk Islam ini, supaya 4 hal ya, adalah tentang kata-kata memukul. Apabila istri tidak patuh pada suaminya, maka suaminya berhak memukul istri. Tadi kan poligami ya. Nah, ini apabila istri tidak patuh pada suami, maka suami berhak memukul istrinya. Bagaimana Ibu Mulyati kata-kata itu sebagai ibu-ibu yang akan kena ini? Ibu diperbolehkan suami untuk memukul ibu kalau ibu tidak patuh pada suami. Kira-kira bagaimana menurut ibu itu? Pak Dokter, menurut saya dalam Islam, apabila seorang suami ingin memukul istrinya di dalam batas kewajaran, itu sebenarnya tidak bisa, tetapi bisa menyampaikan secara halus atau secara baik. Jadi apapun kesalahan sebagai istri, kita itu tidak boleh pernah memukul, Pak Dokter, tapi mengajarkan atau menyampaikan secara baik supaya istri memahami apa yang harus dilakukan dan patuh kepada suami. Itu menurut saya, pendapat saya, Pak Dokter. Tentu, jadi pendapat bagus sudah itu ya, gitu. Jadi nanti tapi ini persoalannya, apakah suami bisa memahami seperti itu lagi masalah itu. Kalau ibu kan ibu ini sebagai pihak yang akan dipukul, kan begitu persoalannya. Apakah pemahaman ibu sama dengan pemahaman bapak, ini lagi masalah ini.
Sesungguhnya begitu dimaksud dalam ayat itu ya. Nah, dimaksud dalam ayat hadis itu. Jadi bukan dipukul secara fisik, tapi dididik. Karena ada ayat mengatakan itu, didiklah dia sampai dia kembali kepada jalan Allah. Nah, tapi ada orang memahami kan memang dipukul dengan secara fisik. Nah, ini. Jadi nanti Pak Askar tugasnya di Teliabo bahwa kata-kata memukul itu sesungguhnya mendidik, ya? Mendidik, membimbing. Iya Pak, ya Ustaz. Dan lain-lainnya saya kira Pak Hasbullah dan lain-lainnya ini para laki-laki ini jadi bukan kata darabu itu kan memang memukul tapi TV dan sebagainya. Iya. Baik, saya kira sudah habis semua ya? Atau masih ada? Pak Maslin, Pak. Masih ada Pak Maslin sama Pak Jamilu, Pak. Pak Maslin, Pak Jamilu, Pak. Ibu Salma lagi. Pak Maslin ya? Pak Maslin, Pak Jamilun sama Ibu Salma, Pak. Ibu Salma lari ya. Pak Maslin dulu. Bagaimana Pak Maslin? Gimana? Siap. Pak Maslin. Pak Maslin dinunukan juga ya? Siap Pak, dinunukan Pak. Ya. Yeah. Ini tadi kita kembali lagi ke ini agak heboh-heboh sedikit kan? Ada namanya kawin kontrak. Pak Maslin? Iya Pak. Kalau Bapak dihadapkan dengan kawin kontrak, dengan kawin kawin lari, mana yang Bapak pilih? Kawin kontrak atau kawin lari? Ada dua keadaan tuh. Satu kawin lari, yang kedua kawin kontrak. Mana Bapak pilih? Kontrak. Tidak ada Pak. Kawin lari capek Pak. Kawin kontrak lah. Kalau kawin kontrak itu, kawin kontrak kan Pak itu nikah muta. Itu dalam Islam itu hukumnya haram, tidak boleh. Boleh hanya apa itu ya? Yang mengaku golongan aliran apa lagi namanya ini? Syiah. Aliran Syiah yang berpendapat bisa, tetapi secara agama, secara Islam dalam Al-Quran itu dan hadis, nikah muta itu tidak diperbolehkan. Kawin lari? Jelas. Kawin lari saya kira tidak sependapat juga Pak. Yang melaksanakan kawin lari itu kan Pak karena menganggap mereka tidak memiliki restu dari orang tua mereka, sehingga mereka memaksakan karena sudah merasakan istilahnya zaman sekarang itu pacaran, sehingga mereka mau sekali menikah, tetapi orang tuanya tidak mengizinkan, tidak ada restu lah dari walinya. Walinya. Tapi kan wali hakim Pak, ya boleh wali hakim Pak selagi, tetapi harus melewati wali anunya dulu ke orang tuanya. Selagi wali hakim itu terakhir. Jadi saya setuju dengan pendirian itu. Jadi alhamdulillah ya, supaya ini terputus kebiasaan ini bahwa kawin lari itu jangan dilakukan karena ada pihak yang membesarkan kita, yang mendidik kita dan sebagainya yang tersakiti. Sekalipun secara syar'i tadi ada wali nikah atau wali hakim, hanya saja. Jadi jangan berkata sama orang tua A saja sudah berdosa, apalagi menyakiti hatinya itu kan. Kalau dia lari, bapak ibu ini yang sakit hatinya ini. Ya, kalau gitu Bapak ada Pak Askar itu penceramah itu. Berkata A saja kan sudah neraka balasannya. Apalagi kalau sakit bagaimana itu? Nah, kan begitu. Jadi mudah-mudahan ini kawin lari jangan lagi ada. Betul itu Pak Slima ya, insyaallah. Iya Pak. Kalau dibolehkan kawin lari itu Pak, saya kira terlalu banyak zaman sekarang anak muda yang melakukan hal itu. Makanya yang namanya kawin lari itu sependapat saya itu tidak bisa sih. Harus menggunakan wali dari orang tuanya sendiri dulu. Jangan langsung ke wali hakim. Wali hakim. Ya. Nah, ini juga pihak KUA ini harus diberitahu ini Pak. Jangan langsung kasih menikah anak orang saja. Iya. Tapi maaf nih, tadi saya sudah sampaikan bahwa sesungguhnya untuk memotong jalan ini supaya tidak menjadi budaya, itu seperti pendapatnya Pak Maslin itu, pendapat saya. Tapi sesungguhnya itu tadi, mengapa KUA mengawinkan itu, kan ada alasannya. Alasannya apa? Tadi, walinya itu bisa wali hakim. Nah,
hanya saja tadi sebagai kita guru, sebagai pendakwah, kita melewati satu batas yang paling kritis, yaitu menyakiti hati orang tua yang mengandung, yang membesarkan, yang mendidik. Nah, ayat sudah bilang berkata A saja kita di neraka, apalagi kalau sakit hati dua-dua. Jadi oleh karena itu saya kira ini memang harus diputus kebiasaan ini. Baik, boleh lagi saya tanya satu kali Pak Muslim ya? Ini masalah kali lagi nih. Siap Pak, siap. Tunggu yang belum tadi siapa itu? Ibu siapa lagi? Pak Jamilun Pak. Pak Jamilun. Pak Jamilun, Ibu Salma. Pak Jamilun. Ibu Salma juga Pak. Ibu Salma Laraia juga. Jamilun dekat dengar saya sudah. Halo. Ya. Iya. Pak Jamilun dengar saya sudah? Lah? Ya, saya dengar Pak. Ya Pak. Dinunukan juga kita. Ya, dinunukan juga Pak. Nah, baik. Pak Jamilun, ini ada juga selain ya. Tadi ada kata kawin lari, kawin kontrak, ada juga kawin siri. Apa yang Bapak pahami tentang kawin siri itu? Kawin siri? Iya. Kawin rahasia. Kawin tapi dirahasiakan. Nikah siri ya. Nikah siri. Ya, nikah siri. Selain Pak Jamil, siapa lagi yang belum tadi ada? Ibu siapa? Ibu Salma. Salma. Ibu Salma bagaimana Ibu Salma? Yang Ibu kawin rahasia itu apa yang Ibu pahami di lapangan hari ini ketika Anda mengajar, Ibu mengajar, ada kata-kata itu. Ada kawin siri. Atau kita baca di Quran, oh ini kawin siri. Kawin ya? Kawin siri Pak. Halo. Ibu kawin Salma, siri adalah. Halo. Tunggu dulu. Ibu Salma Halo. ini di Taliabu ya? Di Taliabu Pak, saya di Taliabu Halo. Pak. Ibu Salma Lapaya ya? Saya di Taliabu Pak. Ya. Nah, Ibu Salma. Ibu Salma bagaimana? Itu pernah dengar itu kata-kata kawin siri? Iya, pernah Pak. Ini masalah kawin siri ini secara hukum itu sah, namun untuk tercatat itu tidak tercatat. Tapi menurut hukum syariat Islam itu dibolehkan, Pak. Betul Bunda, betul. Persoalannya adalah mana kita mau pegangi, syariat Islam atau hukum negara atau kedua-duanya. Ya, kalau sebenarnya sih yang bagusnya itu dua-duanya sih Pak, secara syariah boleh, secara tercatat juga boleh. Cuman di sini kadang orang-orang itu banyak yang melaksanakan itu nikah siri itu dengan alasan bahwa itu sah di mata Allah. Ya itu ya, tapi nanti susah di negara. Di negara itu agak susah. Salah satunya mungkin bisa jadi anak yang mereka dapatkan itu bahwa anak itu tidak tercatat di dalam catatan sipil begitu atau di Kementerian Agama. Ya betul ya, jadi tidak bisa sekolah. Iya. Betul-betul kalau anak dari kawin siri itu hari ini ya. Ini kita bicara hari ini. Jadi walaupun sesuai ajaran agama, tetapi tidak dicatat, tidak mendapatkan kartu nikah, maka anak turunan kita itu akan menjadi susah. Masuk TK saja tidak bisa. Kalau nanti sudah besar, tidak bisa dapat pinjaman apa, tidak bisa kasih masuk apa semua yang berkaitan dengan KTP. Tidak dapat KTP. Ya, jadi ini Pak begini, alternatif untuk jika seandainya hal itu sudah terjadi di lapangan dan kemudian anaknya sudah besar semua, itu hal apa yang harus dilakukan Pak? Sementara ini kan anaknya sudah dewasa semua, itu yang menjadi problem dalam masyarakat seperti itu Pak. Ya, jadi ini kasus di Palu di tempat saya, rata-rata terjadi kami itu kan tadi poligami itu. Jadi mohon maaf ini mudah-mudahan jangan terjadi sama kita. Teman-teman kita ini maaf saya laki-laki biasa
ada istri kedua, ketiga tanpa diketahui oleh yang lain. Kan begitu ya? Nah, tapi sahnya tadi kawin ada saksi apa semua itu kan begitu. Lalu tidak tercatat, tidak berani karena tidak ada izin dari istri pertama. Nah, bagaimana jalan keluarnya sebagai yang ditanyakan Ibu tadi, Ibu Salma? Jalan keluarnya kalau di sini adalah itu biasanya kan ini apa? Menikah ulang, Pak. Bukan begitu kalau di sini. Itu juga salah satu jalan keluar itu. Nah, tapi kalau di sini itu kan biasanya wanita itu ada sifat kemanusiaannya tinggi. Kalau kita lihat di sini kasus itu selalu satelit biasa ada berapa kali saya punya tulisan. Awal-awalnya memang istri pertama itu tidak mau. Tapi ketika dia lihat anak-anaknya ini apa semua, istri kedua juga baik dan sebagainya, biasa luluh hatinya itu. Iya. Nah, itulah sifat wanita kasih alhamdulillah ya itu. Nah, dia lihat anaknya kasih terlantar apa semua, biasa tumbuhlah sifat kewanitaan itu punya rasa itu. Dia tidak lagi melihat madunya, tapi dia lihat anak-anak yang lahir itu. Ya, akhirnya dia buatlah surat persetujuannya itu, lalu dimasukkan dalam KK. Nah, itu tadi yang ditanyakan Ibu. Bagaimana jalan keluarnya seperti itu. Jadi jalan keluarnya sama istri pertama. Nah, yang tidak usah dilihat yang bagaimana terjadi apa semua, tapi lihatlah anak-anak itu bagaimana ke depan mereka itu punya masa depan dan sebagainya. Jadi di sini ada kita harus membagi perasaan kepada sesama wanita karena sudah terjadi dan ini umat kita. Nah, itu juga nanti sebagai sikap guru saya kira ini. Jadi tidak ada orang yang mau kehendak semacam itu, tapi kalau sudah terjadi kita selalu melunak, Pak. Nah, surga itu, Pak. Hah? Surga tempatnya itu, Pak. Nah, ini berat, memang berat. Tapi saya lihat Pak, ada beberapa kasus yang saya temui di lapangan begitu. Jadi para wanita itu beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki memang 100% tidak ada yang mau begitu. Kan ada juga wanita yang meninggalkan suaminya karena ini ya. Tetapi ya, suaminya tidak mau sama sekali. Tapi kalau wanita rupanya lulu dia. Saya itu ada berapa saya temukan itu. Ternyata itulah sifat bedanya laki-laki dan wanita. Hebatnya perempuan kan Pak Ustadz. Baru itu saya sadari bahwa mengapa Adam itu diciptakan lebih dulu lalu Allah menciptakan wanita, karena itu tadi wanita itu ternyata menjadi pendamping yang setia, pendamping yang memberikan jalan keluar. Nah, itu kasusnya di Kota Palu. Tapi masa begini, ini kan sebagai modal kita sebagai guru, kalau ada seperti itu kita ditanya masyarakat, ya inilah kita sampaikan. Bahwa itu harus ada garis mundurnya. Ya siapa yang tidak luka, siapa yang tidak marah. Tapi kalau sudah terjadi ya mau diapa lagi. Kan begitu. Nah, saya kira itu. Nah, itu saya kira Ibu Salma jalan keluarnya begitu. Masa ada yang lain? Berapa orang lagi ini? Saya Pak. Saya Pak. Pak Jamilun. Pak Jamilun tadi, Bang. Ya, Pak Jamilun, saya kan Pak Jamilun. Ya Pak. Nah, Pak Jamilun ini ada masalah sedikit di di lapangan. Pembagian warisan itu juga ramai hari ini di kalangan kita ini. Nah, kalau warisan itu kan sesungguhnya nanti orang tua kita mati, baru kita berhak membagi. Nah, itu juga yang paling berat sesungguhnya. Dari yang kita sebutkan tadi, poligami apa semua, belum terlalu berat. Tapi yang paling berat itu adalah yang sampai orang barat kritik itu dari Islam itu adalah pembagian warisan. Pembagian warisan itu adalah kalau anak perempuan satu bagian, kalau anak laki-laki dua bagian. Kan begitu. Sebagai guru, jadi Pak Jamilun, Pak Jamilun. Ya Bu, ya Pak. Kira-kira menurut Bapak konsep itu masih sesuai dengan zaman kita ini atau tidak ya? Konsep Al-Quran itu laki-laki dapat 2 bagian harta orang tua, sedangkan perempuan dapat 1 bagian. Ya masih Pak, masih diperlakukan. Bapak di mana dinunukan ini dinunukan? Dinunukan Pak. Dinunukan. Berarti dinunukan situ tidak ada masalah tentang warisan Pak ya? Ya tidak ada masalah. Oh ya, alhamdulillah. Yang sesuai dengan sesuai dengan ajaran agama Pak. Alhamdulillah kalau begitu. Kalau di Palu rawan. Orang tidak pergi di pengadilan agama tapi pergi pengadilan negeri. Karena pengadilan negeri itu tidak mau lihat 1-2 tapi 1-1.
Berarti kalau di situ sudah aman ya, di Kalimantan, alhamdulillah. Ya, sesuai dengan peraturan agama ya benar Pak. Artinya diperbolehkan seperti begitu. Artinya apa namanya, yang penting adil, yang sesuai dengan peraturan dalam agama, dalam Al-Quran. Begini Ustaz, tadi itu mungkin saya salah bertanya. Ustaz, begini, kenyataan di lapangan di situ, apakah ini diterima oleh masyarakat Muslim apa tidak, tentang khususnya para wanita? Misalnya kan begini, di situ kan saya baca di media, di situ kan rata-rata masyarakat kita kan punya harta, misalnya kelapa sawit dan sebagainya. Lalu bersaudara itu ada laki-laki, ada perempuan. Begitu meninggal orang tua, ternyata harta itu lebih banyak dibagikan kepada laki-laki daripada perempuan. Apakah di situ tidak ada gejolak Pak di masyarakat kita, masyarakat Muslim, tentang pembagian itu? Ya, tidak ada gejolak begitu Pak. Memang sudah peraturannya. Ya. Aman itu, alhamdulillah. Nah, kalau di Palu masalah besar yang begitu. Orang protes. Bagaimana maksudnya? Ya? Bagaimana maksudnya? Kenapa sehingga di Palu begitu Pak? Diprotes. Para perempuan yang protes. Masa dia bilang bapak dengan ibu sama-sama kerja? Masa saya sebagai perempuan dikasih satu bagian, laki-laki dikasih 2 bagian. Padahal sudah laki-laki saya baru lahir. Saya sudah tua begini, dikasih 1. Misalnya 3 juta tuh uangnya. Laki-laki diberi 2 juta, perempuan 1 juta. Nah, itu ramai di Palu. Sampai orang di mana-mana itu Pak. Ya? Di mana-mana iya Pak. Di mana-mana itu Pak terjadi. Saat dia bilang tadi di Nuka sudah tidak. Kalau orang Bugis bilang, bahasa Bugisnya perempuan menjunjung, laki-laki melempak Pak. Begitu kan Pak kalau Bugis. Betul. Iya, betul. Jadi mungkin tadi sebagai pertanyaan Ibu Salma, ini kan sebagai guru kita ya, bagaimana jalan keluarnya? Karena di zaman kita ini memang belum cocok aturan itu. Sekalipun itu bahasa Al-Quran, Allah yang turunkan. Jadi jalan keluarnya adalah kita sebagai guru ini yang punya penghasilan penghasilan kita. Halo. Meninggal kita buatkan wasiat kepada anak-anak kita itu supaya tidak berkelahi. Simpan di apa? Di teras. Buatkan surat wasiat, bagikan. Nah. Halo, saya akan jawab lagi. Ya boleh lanjut Pak ya. Masih lanjut Pak. Boleh. Karena alasan lain, yaitu karena anak perempuan itu kan istilahnya mendapatkan juga hak dari suaminya, harta dari suaminya. Ya. Jadi kan beda dengan yang anak lelaki tadi Pak. Ya. Haknya lebih ke orang tua. Ya, artinya kenapa saya katakan lebih berat kepada anak lelaki? Karena anak lelaki itu kan sebagai tulang punggung daripada keluarga, maksudnya begitu, hak orang tua. Ya. Saya rasa begitu Pak. Sudah betul itu jawaban kita itu. Kemudian yang anak perempuan ini kan apabila dia kawin kan istilahnya yang ditanggung itu kan sebagai daripada suaminya nanti gitu. Jadi beda dengan anak lagi pun sebagai anak lelaki tadi sebagai tulang punggung daripada orang tuanya Pak. Saya rasa begitu yang keputusan yang mutlaknya Pak. Ya, sudah betul itu ajaran Islam memang begitu. Hanya saja di lapangan tidak begitu terjadi. Itu maksud saya. Oh, yang di lapangannya. Di lapangan tidak terjadi begitu. Ya, yang saya maksud ini Pak kan begini. Yang saya maksud ini kan dalam pelajaran Islam, yang di dalam syariat Islam maksud begini. Sudah betul itu Bapak, sudah betul. Tidak salah lagi, sudah betul itu ya. Sudah betul. Ya Pak dosen. Cuma tadi kalau kita amati hari ini kan khususnya di tempat saya ini itu masalah besar tentang warisan itu. Ya. Jadi kalau sebagaimana Ibu Salma tadi, bagaimana jalan keluarnya? Jalan keluarnya sebelum meninggal kita di saat masih sehat-sehat ini dibagikan anak kita itu berupa wasiat. Nah, ini untuk ini untuk ini. Ya, saya rasa itu betul Pak. Memang sebelum meninggal orang tuanya memang harus ada wasiat memang Pak. Ya. Harus ditentukannya. Ya. Seberapa yang didapat, nah itu yang didapatnya itu kepada anak-anaknya Pak.
Ya, maksud saya kita sebagai guru PAI di sela-sela materi yang ada dalam kurikulum ini kan tidak seperti dalam kurikulum yang kita sampaikan ini. Itu kita berikan pewejangan sama anak-anak kita bahwa nanti begini kalau Anda sudah berumah tangga nanti akan begini sudah punya anak dan sebagainya. Karena ini adalah betul itu Pak dosen. Ya saya kira begitu Pak dosen ya, betul. Ya. Jadi maksud saya kan kita ini mengapa ini kita bicara begini, karena kita kan agen pembaharuan, agen pentransfer ilmu kepada generasi akan datang, maka di tangan kita lah generasi itu akan menjadi baik pemahamannya. Betul sekali Pak, betul sekali Pak. Alhamdulillah Pak, ya. Nah, baik. Nah, masih ada lagi yang lain kira-kira yang yang belum ini Pak Salma, Pak Ibu Jamilus. Ada yang belum di mendapat giliran? Sudah semua Pak. Oh, sudah semua. Sudah semua Pak. Sudah selesai semua Pak. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Sehat terus kita Pak. Kalau sudah selesai semua, ini kan ada beberapa modul, tidak semuanya kita sampaikan. Ya menurut saya hanya yang penting-penting saja yang sedang berkembang di masyarakat hari ini. Yang tadi masalah munakahat, kemudian masalah zakat, ya itu yang sudah dalam hal yang terbatas kita sudah sampaikan tadi dan kita sudah diskusikan. Mudah-mudahanlah sedikit ada informasi dan ada ada penguatan, khususnya yang terakhir tadi itu yang paling rawan, supaya anak-anak kita sudah buatkan wasiat sebelum kita meninggal supaya mereka tidak berkelahi tentang harta kita. Dan tadi juga tentang zakat mal, mudah-mudahan ke depan Pak Askar ya dan Pak semuanya, Ibu semuanya, kita sudah sudah lebih lancar memahami itu. Kemudian yang paling penting lagi tadi adalah bahwa dari seluruh yang terpenting dari ajaran PAI itu disampaikan kepada anak-anak kita adalah dua hal tadi. Kita sudah bahwa sholat itu adalah menjamin seluruh ajaran Islam, baik itu ubudiyah mahabdah maupun ghairu mahabdah, ditentukan pada sholat. Tetapi sholat itu akan menjadi sia-sia dan kita menjadi celaka kalau dimasuki dua hal tadi. Yang pertama, sholat itu kita anggap enteng, anggap remeh sehingga kita tunda-tunda waktunya. Yang kedua, kalau sholat itu kita lakukan karena ingin mendapat perhatian dari sesama kita, maka sholat-sholat semacam itu akan menjadi bumerang buat kita nanti di hari kemudian. Dan insya Allah kita sebagai guru, saya kira itulah penguatan kita untuk membentuk karakter anak-anak kita, dimulai dari sholat ini supaya mereka berlaku jujur dan seterusnya. Dan tadi saya setuju dengan Pak siapa tadi tentang kawin lari dengan kawin kontrak tadi, itu janganlah dilakukan dua-duanya. Bahkan juga kawin siri ya. Kawin secara agama aja lah dengan negara, supaya generasi kita ke depan itu sebagai guru adalah generasi yang kuat, baik kuat di teknologi maupun kuat agama. Tapi kalau ditanya saya, mana lebih dulu kuatnya? Harus agamanya dulu. Teknologinya itu kan urusan dunia. Jadi kita perkuat karakternya dalam menguasai tentang teori-teori agama dan aplikasinya, supaya mereka menjadi generasi yang unggul, generasi yang terpandang setelah kita. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan dari sekian kita. Akan disampaikan apa yang mau di ini. Sebelum kita jumpa nanti di wisudanya. Kalau ada yang mau ditanyakan. Tidak ada Pak. Oh tidak ada. Pak Dok. Nah, kalau tidak ada, ini hari Jumat, berdoa mudah-mudahan apa yang kita diskusikan berkah baik kita kepada anak-anak kita nanti di saat kita mengajar, dan insya Allah nilainya akan baik nanti kita lihat. Alhamdulillah. Insya Allah kalau saya kita lihat dan kenunukan yang saya cari Bapak Ibu. Iya. Saya kan di pertanyaan ini. Tunggu dinunukan juga ini. Kita lihat satu malam, kenunukan juga satu malam. Iya, telepon aja Pak Ustaz. Dokter, nanti dijemput. maaf Pak Dokter, dinunukannya di mana biasa Pak Dokter ya?
Kalau saya bukan lagi di Nunukan, di Kalimantan Timur. Enggak, maksudnya kalau kenunukan. Katanya tadi Kalau karena tidak kenunukan. Kami ini kan Kalimantan Utara ini. Saya perbatasan Malaysia itu apa kampung apa namanya itu? Saya sudah lupa. Nunukan Utara, Sebatik Pak. kali. Itu. Sebatik kah, Pak Dokter? Sebatik. Termasuk Kalimantan Utara. Oh, Utara itu. Iya, Pak Dokter. Karena saya di situ tidak pernah lama, paling banyak bahasa setengah hari itu, hanya jadi itu menyeberang ke Sabah. Sebentar di aja. Nunukan, Pak Dok. Nunukan. Kalau menyeberang, Nunukan. Nunukan. Kalau menyeberang ke Tahu, Pak Dok, Nunukan. Oh, begitu. Iya. Tapi Berarti bukan Nunukan lah itu. masih remaja dulu. Sudah lama. Sudah lama masih kuliah dulu, saya sering jalan-jalan. Berarti Pak Dokter harus ke Nunukan lagi nih Pak Dokter. Kabari kami kalau ke Nunukan. Kabari Pak. Kalau kita ke Nunukan. Ya, ada oleh-olehnya Kabar lagi, aja. Pak. Banyak oleh tuh. Insya Allah. Iya. Kami tunggu kedatangannya Pak Dok ke Nunukan. Amin, insya Allah panjang umur sehat walafiat. Amin. Iya, amin. Sehat terus kita Pak Ustadz di sana, jaga kesehatan kita. Jadi salam sama keluarga dan anak-anak, mudah-mudahan sehat ya, banyak Amin. Ya Pak Dokter. Keluar semua Ibu tidak Pak Ustadz juga sehat-sehat di sana. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Banyak Pak Dokter. Salam. Assalamualaikum. Baik Pak Ustadz, yang terbaik. Terbaik lah sudah. Baik, kita terbaik. Allah, luar biasa, Baik, Masya ya Allah. Allah. Terima kasih. Semoga Allah Terima kasih lindungi banyak, Pak Pak Ustadz. Dok. Ayo makan bakso. Terima kasih. Pokoknya Allahu Akbar. Modul ajar bosnya kan. Modul ajar setelah habis dihantar. ajar. Alhamdulillah selesai lagi. Terima kasih ya Allah. Di belakang layar banyaknya catatan. Lihat nih, Al-Quran sudah tak siapkan. Ayo makan nih. Ayo makan. Sudah kusediakan. Enggak apa-apa. Jadi habis. Saya lebih parah Bu, proyektor. Makan nih. Ayo turun. Ayo Alhamdulillah. Saya sudah bikin Tidak sesuai ekspektasi. Sudah Allah memberikan kita kemudahan di masa ini. Masalahnya ini Alhamdulillah ya Allah. di luar dugaan Pak materinya. Bapak Ibu pokoknya sudah Pak Muda Iman. Siapa untuk menurut apa menurut ayat? Kayaknya tidak ada konfirmasi sama Pak Mudaimin. Sudah siap pokoknya Pak Muda sudah ada. Ibu Ernie terima yang kasih, terbaik Pak lah Muda sudah pemimpin kami. Aduh, paling Saya terbaik. tadi Terima kasih Pak Mudaimin. Alhamdulillah selesai ya Bu. Semuanya Ibu Alhamdulillah selesai juga. Semangat Ibu. Kita libur dulu. Libur 2 hari lagi. Iya. Semoga juga nanti Rame karena banyak di situ. Ayolah sudah Bu Fitri. Sehat semua. selesai Pak Sudirman. Ucap. Pak Sudirman kita berlibur. Mau makan bakso di mana? Di itu. Ada panggilannya Bunda Ponima. Ada panggilan Bunda Ponima ya merayakan jadi Ibu RT. Ayo Bunda. Ayo. Bentar, tapi orang masalah Sekarang lah. Ya sekarang lah, sekarang. Mana Bunda? Jam berapa? Ibu. Ayo Ibu Kurniati, ayo bergabung yang dari Teliabu bergabung. Bergabung lewat layar saja. Jam berapa? Jam berapa waktu? Jam berapa siap-siap? Kumpul di mana?